Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, kembali lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah teman-teman, problem caturnya seperti ini ya, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Coba perhatikan dengan seksama dan amati dulu ya. Untuk buah putih ada raja di H6, kemudian menterinya di H3, peluncur atau gajah berada di E6, kemudian pion putih ada dua, masing-masing berada di B4 dan B6. Sementara untuk raja hitam atau raja coklat ini lawannya adalah raja seorang diri ditambah dengan pion yang berada di B7. Nah tentunya kalau kita lihat posisinya, arah pion putih ke atas dan pion hitam ke bawah. Ingat ya teman-teman ya, kalau petak H putih berada di sebelah kanan, itu tandanya arah pion putih naik ke atas. Nah teman-teman, seperti apa problem caturnya? Dan perlu diingat ya, saya sampaikan bahwa di problem catur ini ada 6 cara atau 6 jalan untuk membendung dan mematikan raja hitam dalam 3 langkah ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman pikirkan. Saya kasih waktu selama 10 detik. Oke teman-teman, mohon maaf ya, selama 10 detik ini problem ini sulit dipecahkan ya. Dalam 1 jam aja kalau sendirian ya mungkin tidak bisa, terkecuali mungkin kalau sesama hobi catur yang senang catur untuk membaca atau menebak serta mengetahui kuncinya, ini harus bersama-sama ya. Ya buat yang senior catur, master catur ya, yang sudah mahir catur, tentunya problem ini tentunya tidak akan sulit ya. Tapi menurut saya ini problem paling sulit ya teman-teman, karena ada 6 cara, 6 jalan untuk mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Oke, seperti apa kuncinya? Mari kita lihat sama-sama. Ini dia kuncinya. Nah teman-teman, jadi kuncinya di sini adalah menteri ya. Menteri H3 bergeser ke E3. Nah ke situ teman-teman ya. Setelah langkah pertama menteri ke situ, raja hitam atau raja coklat ini musuhnya ada 5 alternatif untuk berlari, untuk meloloskan diri ya. Perlu hati-hati. Yang pertama adalah ke F6, yang kedua adalah ke D6, yang ketiga ke F8, yang keempat ke D8, dan bisa saja yang kelima adalah ke E8. Nah itu ya teman-teman ya, setelah langkah pertama menteri untuk meloloskan diri. Oke, sekarang langkah pertama putih sudah, yaitu menteri dari H3 ke E3. Sekarang tinggal jalan raja hitam. Seandainya dia lari ke sini ke F8 ya, maka yang dilakukan putih adalah mengorbankan paksa ya. Luncur harus disuruh untuk berkorban oleh raja ke G8. Nah hal ini tentunya raja hitam tidak bisa jalan ya. Satu-satunya jalan ya sudah tentu barang tentu ya, ini adalah dimakan. Mau nggak mau harus dimakan. Nah ini adalah langkah ketiganya, sudah jelas ya teman-teman ya. Langkah ketiganya adalah menteri langsung skakmat ke E8. Nah ke situ ya teman-teman ya. Akhirnya raja hitam mati ya. Ini untuk alternatif pertama ya, cara pertama atau jalan pertama matikan. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula ya, yaitu posisi dimana langkah putih sudah melangkah satu arah, yaitu menteri dari H3 ke E3. Oke, sekarang tinggal raja. Nah kalau ke situ, kalau raja larinya ke situ ya, sama saja teman-teman ya, gajah atau peluncur ini harus dikorbankan paksa.
demi kemenangan ya teman-teman ya, demi kemenangan dan keindahan skakmat. Coba lihat, ini adalah pengorbanan paling indah ya teman-teman ya. Masalahnya harus 3 langkah matinya. Oke, tentunya dimakan karena raja sudah tidak bisa jalan kemana-mana, akhirnya harus dimakan. Ini namanya buah simulakama ya, dimakan mati, enggak dimakan lebih cepat mati. Nah dia, nah begitu ya teman-teman ya, dimakan luncurnya, dan kemudian sudah jelas ya, sudah terlihat bahwa terakhir adalah skakmat ke, nah ke situ ya teman-teman ya. Akhirnya raja hitam mati dalam 3 langkah, 2 katanya. Sekarang kita kembali lagi posisi semula, di posisi langkah kedua raja hitam. Oke, menteri sudah pindah ya teman-teman ya, dari H3 ke E3. Kemudian sekarang seandainya raja larinya ke sini, nah itu ya teman-teman ya, ke D6, maka langkah keduanya adalah meluncur ke F5. Raja hitam lari ke C6, langsung skak ke C5 ya. Atau apabila raja hitam lari ke D5, maka tetap skaknya adalah ke C5. Nah itu ya teman-teman, yang ketiga dan yang keempat ya. Sekarang yang kelima ya. Langkah pertama sudah jalan, yaitu ya menteri ya, menteri dari H3 ke E3. Apabila raja hitam atau raja coklat lari ke F6 yang sekarang ini, lari ke sebelah sini, maka meluncur, bergeser mundur 1 langkah ke pinggir, yaitu ke D5. Nah ke situ. Di sini raja hitam langkah satu-satunya adalah ke F5, dan langsung sekak oleh menteri langkah ketiganya ke G5. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi raja hitam sudah 5 alternatif. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya raja hitam ini akan lari ke E8? Oke, langkah pertama menteri dari H3 ke E3. Kemudian bagaimana kalau raja hitam larinya ke E8? Wah, maka kalau raja hitam larinya ke E8, menteri langkah keduanya adalah ke C5. Raja lari ke D8 dan langsung skak ke F8, mati ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sungguh luar biasa problem ini, sampai ada 5 alternatif ya, ada 5 cara untuk mematikannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa menghibur untuk problem sulit ini, karena banyak sekali caranya untuk mematikan raja hitam, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif teman-teman di saat main catur untuk mengambil langkah efektif ya, supaya tidak kalah waktu ataupun kalah dalam langkah ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment.